Halo semuanya, balik lagi sama Gowen FPL 62. Minggu ini banyak banget berita mengenai ESL Mourinho yang mengejutkan buat kita semua pastinya. Tapi gue gak bakal bahas itu semua karena gue mau fokus ke FPL, terutama di Game Week 33. Walaupun sejauh ini Game Week 32 belum selesai, cuma kita tetap harus mikirin jangka panjangnya. Jadi jangan kemana-mana, nonton video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena channel ini bakal terus ngebahas tips-tips mengenai FPL. Oke, sebelum membahas tim gue lebih jauh lagi, gue mau mengucapkan terima kasih dulu ke kalian semua yang udah nonton dan juga udah support channel ini, terutama yang udah follow gue di Twitter karena gue bisa berdiskusi ke seluruh semua. Jadinya gue sekarang sejauh ini gue bisa masuk ke 100 besar dunia dan juga nomor 1 di Indonesia. Sekali lagi gue mau say thank you buat kalian semua, walaupun gue nggak tahu akhir season ini gue bakal finish di posisi berapa. Cuma sejauh ini gue udah bersyukur banget pernah di posisi ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Oke, daripada kelamaan langsung aja gue review tim gue di Game Week 32 sejauh ini. Oke, jadi di sini udah ada tim gue yang lu udah pada lihat dari tadi. Kiper gue Mendy nggak main kemarin lawan Brighton dari Chelsea sendiri, jadi 0 poin. Jadi gue berharap banget Forster ini bisa setidaknya main ya, nggak usah clean sheet. Gue udah seneng banget setidaknya main aja. Kemudian 3 back gue perform semuanya dapat clean sheet. Terutama kecuali Alexander Arnold ya, sebenarnya nggak clean sheet, cuma dia dapat 3 bonus poin. Kemudian 3 pemain midfield gue yang premium menurut gue, Salah, Jota sama Fernandes, walaupun Jota sebenarnya nggak premium ya, cuma bisa dikatakan lagi hype lah. Jadi 3 yang sebenarnya ekspektasinya cukup tinggi di game week ini mereka blank. Salah terutama di bench cuma main beberapa menit. Kemudian Son juga kemarin dia blank cuma 2 poin. Lingard lagi-lagi dia berhasil nyetak gol walaupun dari penalti, tetap aja dapat 7 poin sejauh ini. Dan juga ada Kane yang gue triple captain kemarin, dapat 12 poin, 2 gol, dan sejauh ini dapat 36 poin walaupun katanya rumornya atau kemungkinan mereka atau dia nggak bakal main lagi buat game kedua karena ada cedera ankle. Jadi walaupun sebenarnya gue harapin dia main ya, cuma kalaupun dia nggak main lagi 36 poin ya, kita bisa ngomong apa lagi sih, kita harus bersyukur ya setidaknya. Oke, untuk di bench pertama gue seperti yang gue udah bilang di minggu lalu, gue pakai Dawson. Kenapa gue pakai Dawson? Karena basically gue waktu itu gue bilang kalau gue tuh nggak percaya sama Rudiger bisa start lagi, maksudnya bisa ada kemungkinan dirotasi lah. Cuma jadinya gue pasang Dawson. Dan Dawson ini anehnya dia membuat suatu blunder dan dia harus tackle pemain Newcastle sehingga kena kartu merah dan poinnya -3. Jadi gue bersyukur banget Rudiger main, akhirnya Dawson gak masuk. Walaupun kayaknya gue bakal ganti dia, nanti gue bakal bahas di tim plan gue. Cuma -3 menurut gue aneh banget buat si Dawson ini. Kemudian Vidra yang kemarin juga di bench lawan Manchester United. Gue gak tahu ini kenapa, apakah ini sebuah strategi, basically karena strategi, atau emang udah ya gak masuk first team lagi aja gitu. Jadi kayak gue masih nggak tahu, kita harus lihat lagi sih masa kedepannya bakal kayak gimana. Kemudian ada Amarty yang juga belum main, nanti bakal lawan West Bromwich Albion. Nah jadi sementara tim gue poin 73 untuk game week ini. Masih ada Foster yang akan masuk, kemudian Son yang gue harapin bisa ya setidaknya nyetak lah. Kemudian juga ada Iheanacho yang belum main. Jadi itu semua pemain gue. Nextnya kita akan bahas mengenai fixture di game week 33. Oke, di sini udah ada pertandingan buat game week 33 dan ada beberapa pertandingan, ada 5 pertandingan yang gue box merah. Itu menurut gue cukup menarik dan bisa kita targetin buat game week selanjutnya. Jadi yang gue targetin menurut gue bisa kita target gamenya yaitu adalah Liverpool lawan Newcastle. Jadi menurut gue Liverpool lawan Newcastle ini harusnya ya bisa jadi pertandingan yang dimanfaatkan oleh Liverpool dengan gue punya asetnya 3, TAA, Salah sama Jota. Gue berharap Liverpool ini bisa perform, dan gue nggak tahu Newcastle walaupun lagi abis menang lawan West Ham kemarin 3-2, cuma menurut gue itu ada faktor kartu merah sehingga bisa aja sebenarnya ya nggak segitunya. Cuma dan dia lawan Liverpool harusnya ya tetap aja main di Anfield terutama, walaupun kita tahu di Anfield sebenarnya Liverpool juga lagi jelek gitu. Jadi ya we'll see ya, tapi seharusnya di atas kertas Liverpool bisa menang lawan Newcastle. Kemudian ada Sheffield lawan Brighton yang menurut gue bisa kita incer Brightonnya.
Seperti yang kita tahu, Sheffield udah degradasi dari Premier League musim ini. Gue nggak tahu lagi apakah dia masih punya spirit buat tetap fight ataukah malah kebalikannya, kita nggak ada yang tahu. Kayak udah degradasi jadinya mereka main nothing tulus ya, mereka main all out, jadi nggak ada beban lagi. Tapi Brighton sendiri kemarin seri lawan Chelsea 0-0, dan Brighton ini makin jauh dari zona degradasi ya. Jadi gue percaya sih Brighton ini lebih solid daripada Sheffield. Jadi kalau lu punya pemain-pemain defendernya Brighton, ataupun punya pemain menyerangnya Brighton, menurut gue itu bisa dimainin di game week ini. Kemudian berikutnya ada Leeds lawan Manchester United. Kita tahu Leeds sendiri pasti kalau bermain tuh lumayan terbuka, dan Manchester United yang strict gak pernah kalah di home-nya itu masih sampai berapa ya kemarin? 6 kalau gak salah, gue lupa. Jadi ya performanya lagi bagus. MU sendiri menang 3-1 walaupun cukup sulit ya lawan Burnley kemarin, cuma tetap aja mereka menang, dan harusnya MU bisa kita targetin pemain-pemainnya, terutama Greenwood yang bisa jadi differential menurut gua. Nextnya ada Aston Villa lawan West Brom, yang kita tahu sebenarnya West Brom ini beberapa game terakhir dia nunjukin fighting spirit. Jadi menurut gua West Brom ini sebenarnya patut kita lihat lebih dalam lagi apakah dia emang layak didegradasi atau emang sebenarnya dia kemarin tuh lagi bagus aja, maksudnya beberapa game doang. Tapi Aston Villa sendiri kita tahu walaupun gak ada Grealish, Watkins tetap bisa nyetak satu gol minimal satu pertandingan. Gue gak tahu kenapa, tapi ya harusnya Aston Villa di atas kertas bisa jadi tim yang lu incer buat pemain-pemainnya masuk ke dalam tim lu. Kemudian ada yang terakhir, ada Leicester lawan Crystal Palace. Leicester kita tahu sendiri Iheanacho lagi perform banget, lagi bagus banget, dan Crystal Palace walaupun dia blank di game week ini ya, jadi kita nggak tahu dia main kayak gimana. Cuma harusnya Crystal Palace ini juga ya lagi jelek ya, maksudnya menurut gue dia underperform di season ini. Jadi menurut gue pemain-pemain Leicester bisa jadi kita opsi buat kita beli next game weeknya. Kemudian selain game week 33, gue juga mau ngajak lu pada ngebahas mengenai kemungkinan adanya double game week di game week 35. Seperti yang kita semua mungkin tahu, kalau di game week 35 itu ada kemungkinan buat double game week lagi. Jadi buat lu semua yang masih ada free hit atau wildcard segala macem, bisa lu lihat kemungkinan-kemungkinan ini. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan setelah kemarin match semifinalnya FA Cup sudah selesai. Jadi Brand Krelin ini sudah kasih lagi beberapa kemungkinan yang akan terjadi, dan ini katanya likely ya. Jadi hampir ya mungkin bisa dibilang di atas 50% ini bakal terjadi. Sebenarnya ini nggak beda jauh sama gambar yang gue share minggu lalu, video gue sebelumnya. Kayak hampir semuanya benar di situ. Dan di sini mungkin udah lebih detail lagi, cuma beberapa tim yang akan menghadapi double game week di game week 35. Di sini udah ada 8 tim yang kemungkinan besar akan mendapatkan double game week atau bermain 2 kali di game week 35. Ada Leicester, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, dan Southampton. Di sini bisa dilihat walaupun sebenarnya cukup banyak tim-tim yang mendapatkan double game week, gue merasa sebenarnya bukan sebuah game week yang double game week yang bagus. Maksudnya kayak pasti minimal ada satu game sulit, kayak misalnya kita lihat ya, kayak Leicester sendiri dia satu ketemu Newcastle gampang menurut gue, dan satu lagi ketemu MU susah. Arsenal lawan West Brom gampang, Chelsea susah. Chelsea dua-duanya susah menurut gue. Kemudian kayak MU lawan Aston Villa bisa tricky, dan Leicester ya menurut gue juga lumayan sulit gitu ya. Jadi menurut gue ini merupakan sebenarnya kalau dibilang apakah ini game week yang ideal buat kita triple captain segala macam, menurut gue sih sebenarnya enggak ya. Triple captain itu menurut gue game week yang ideal itu game week kemarin, game week 32. Karena gue udah bahas juga di video gue sebelumnya, dan mungkin yang bisa lu manfaatkan di game week ini menurut gue chip yang lumayan bisa maksimal adalah chip bench boost. Walaupun sebenarnya ya bench boost gue sebenarnya juga jelek ya, kemarin tuh cuma dapat 10 poin kalau nggak salah dari bench gue. Jadi bench boost menurut gue masih oke untuk lu pakai di game week 35. Tapi perlu kita ingat lagi di sini ada 4 tim yang akan kemungkinan blank juga di game week 36, yaitu yang di sebelah kiri. Jadi ada Leicester, Arsenal, Chelsea, sama MU yang kemungkinan besar double di game week 35 tapi akan blank di game week 36. Jadi menurut gue kalau lu mau ngincer pemain-pemain di tim ini, yang tim-tim yang di 8 tim ini, menurut gue akan lebih bagus kalau lu ngincer 4 tim yang ada di sebelah kanan, kayak Aston Villa, Everton, Crystal Palace, Southampton. Karena 4 tim itu dia akan punya double game week di 35 dan juga nggak blank di game week 36. Jadi dalam 2 game week dia punya 3 pertandingan. Nah, jadi menurut gue ini lumayan bisa jadi opsi daripada 4 tim di kiri ini. Lebih baik menurut gue better kalau kita menyusun
tim untuk kedepannya ngincer dari 4 tim di kanan ini. Nah kayak ada Aston Villa, Everton, Crystal Palace dan Southampton. Udah gue ambil beberapa pemainnya yang akan kita lihat bentar lagi, kira-kira pemain mana yang bisa masuk ke dalam tim kita dan juga jadi opsi untuk jangka panjang. Oke, di sini dari 4 tim yang gue bilang tadi perlu kita incer atau lebih baik kita incer daripada 4 tim lainnya, udah gue masukin setiap tim ada 2 pemain yang menurut gue merupakan pemain yang paling mending datanya daripada pemain-pemain lain di tim itu. Kayak dari Aston Villa gue masukin Watkins sama Traore, kemudian Benteke sama Zaha untuk Crystal Palace, Everton ada Calvert-Lewin sama Sigurdsson, dan untuk Southampton ada Ward-Prowse sama Danny Ings. Nah di sini sendiri masing-masing gue masukin 2, dan kalau dilihat dari segi data sebenarnya yang paling appealing ya bisa dibilang menggiurkan itu adalah Calvert-Lewin, walaupun dengan harga kita tahu 7,5 itu sebenarnya udah nggak gitu murah. Cuma emang secara data Calvert-Lewin ini masih paling bagus dari antara 8 pemain lainnya. Dan menurut gue yang menarik juga ada Ward-Prowse yang dengan harga 5,9 dari 4 pertandingan terakhir dia create 6 chance dan juga goal involvementnya sampai 2,31. Menurut gue itu udah tinggi banget. Dia di bawah Calvert-Lewin goal involvementnya, cuma dengan harga 5,9 gak harus lu start menurut gue 5,9 itu. Jadi kayak ya mungkin aja ini bisa jadi pilihan. Nah di sini sendiri gue udah buat juga beberapa plus minus kalau lu ngincar pemain-pemain yang ada di atas. Kayak gue udah buat 3 plusnya dan juga 3 minusnya. Yang hijau itu plus, yang merah itu minusnya. Jadi yang pertama menurut gue untuk plusnya sendiri, yang pertama adalah differential. Menurut gue di sini nggak semua pemain gue tahu kayak Watkins sama Calvert-Lewin mungkin hitungannya udah nggak gitu differential ya. Tapi pemain-pemain lah kayak Traore, Benteke, Zaha, Sigurdsson, Ward-Prowse sama Ings menurut gue ini masih jadi differential. Jadi kalau lu pada yang mau ngincer poin yang kayak buat lu bisa menang mini league lu atau kayak ya differential lah intinya. Jadi lu doang yang dapat poinnya dan pemain lain enggak kan, basically seperti itu. Ini bisa jadi opsi. Kemudian yang kedua juga adalah ini adalah budget enablers. Jadi kita tahu di sini di semua sendiri harganya nggak ada yang di atas 7,5 dan maksimal tuh Calvert-Lewin 7,5. Jadi menurut gue ini dari segi harga ya bisa dibilang murah ya. Dan kita tahu sendiri banyak banget pemain-pemain yang kita mau dan juga kayak tapi mahal gitu, kayak misalnya Salah, Fernandes, ataupun juga yang paling gue sering lihat sekarang adalah TAA. Banyak orang mau TAA tapi nggak punya budgetnya, sehingga menurut gue bisa aja kita downgrade salah satu pemain kita ke salah satu dari 8 pemain ini untuk kita beli salah satu pemain kita yang kita mau, yaitu aset premium kayak TAA atau ke Bruno Fernandes ataupun juga Salah. Dan yang terakhir adalah 3 game dalam 2 minggu ya. Seperti yang kita tahu mereka akan double game week di game week 35 dan juga mereka akan tetap main di game week 36. Jadi bagaimanapun mereka dapat advantage 1 per pertandingan. Jadi menurut gue peluangnya akan lebih besar untuk nyetak poin lebih banyak. Tapi selain positifnya tentunya juga ada negatifnya. Yang pertama yaitu adalah performa tim. Kita tahu dari 4 tim berikut ini ya performanya lagi sebenarnya kurang bagus ya. Jadi performa tim juga pastinya mengaruh banget. Kemudian juga ada kualitas pemain. Kita tahu FPL pasti nggak sembarangan untuk ngasih harga pemain. Kita tahu aset premium pasti ada alasannya kenapa harganya segitu mahalnya, dan juga kenapa pemain-pemain ini harganya nggak lebih dari 7,5. Kemudian juga yang ketiga adalah match kurang bagus. Seperti yang gue udah bilang tadi, match-matchnya sebenarnya nggak gitu bagus untuk double game week, nggak sebegitu oke-nya. Jadi kemungkinan mereka akan dapat poin secara maksimal juga pastinya akan berkurang. Tapi seperti yang gue udah bilang tadi, potensi itu juga bakal tetap ada karena mereka akan tetap main 1 game week lebih banyak daripada tim-tim lain. Nextnya gue bakal ngebahas mengenai Bruno sama Greenwood yang menurut gue banyak banget orang udah bahas belakangan ini. Karena Bruno sendiri kita tahu mungkin dalam 7 pertandingan dia blank 5 kali atau berapa kali, kayak udah banyak banget. Dan Greenwood yang lagi oke banget belakangan ini. Jadi di sini gue udah kasih lihat datanya dari Greenwood sama Bruno, perbandingannya. Untuk gol sendiri, Greenwood dari 4 pertandingan terakhir dia berhasil mencetak 4 gol dan juga assist masing-masing 1 gol, 1 assist. Kemudian shot on target sama-sama 7 shot on target. Untuk XG non penalty lebih bagus Greenwood daripada Bruno. Greenwood dapat 1,94 sedangkan Bruno 1,27. Untuk peluang yang diciptakan Bruno masih lebih banyak, dan juga goal involvementnya atau keterlibatan dalam mencetak gol Bruno masih lebih banyak. Nah bisa dilihat di sini sebenarnya dari segi data kalau bisa dibilang hijaunya sama-sama 4 ya. Jadi kayak skornya sama 4 sama. Tapi dengan harga Greenwood yang lebih murah jauh daripada Bruno,
tentu ini bisa jadi pertimbangan kita semua. Kayak duit mungkin Greenwood setengahnya dari Bruno ya, kayak mungkin 5 juta lainnya bisa kita alihin ke ya pemain-pemain lain yang kita butuhkan ya. Jadi menurut gua sebenarnya Greenwood emang secara data appealing banget, tapi kita juga nggak tahu apakah Greenwood bakal terus main 90 menit, bakal terus main regular buat Manchester United, kita belum tahu itu. Kemudian yang kedua juga menurut gua Manchester United secara segi fixture itu ya bisa dibilang bukan fixture yang oke banget, bukan fixture yang bagus, mix ya bisa dibilang. Jadi menurut gua bukan waktu yang pas, apalagi kayak bukan prioritas menurut gue untuk kita masukin pemain MU atau kita ganti pemain MU. Jadi itu pendapat gue, terserah lu pada mau kayak gimana. Cuma secara data emang masih Mason Greenwood ini lagi bagus banget dan bisa dibilang mungkin ini masih diferensial ya hitungannya Greenwood. Nah untuk kalau gue sendiri jujur kayaknya gue nggak bakal buat ganti Bruno ke Greenwood karena gue tahu Bruno itu punya effective ownership yang cukup tinggi. Jadi kayaknya kalau gue ngambil resiko segitunya ke Greenwood, sebenarnya gue nggak butuh itu sih. Jadi kayak gue mencoba untuk mempertahankan rank gue yang sekarang. Jadi kayaknya gue bakal tetap ke Bruno. Jadi kalau lu pada sebenarnya mau diferensial, mungkin aja lu bisa ke Greenwood daripada Bruno. Oke, sekarang gue bakal ngebahas mengenai planning untuk tim gue ke depannya. Bisa dilihat di sini tim gue ada 2 yang ada tanda serunya, yaitu Dawson sama Kane. Dawson sendiri kita tahu kartu merah, dia nggak bakal main sampai 1 Mei. Jadi gue rasa gue nggak tahu ya apakah gue lebih baik nunggu dia selesai kena kartu merahnya atau enggak. Cuma menurut gue kayaknya gue lebih baik ganti dia. Jadi gue sekarang punya 2 transfer ya. Jadi kayak nih gue masih punya 2 transfer karena sebenarnya emang gue mau nabung buat game week 35. Jadi kayaknya bagaimanapun gue nggak bakal pakai 2 transfer gue lagi. Gue tetap pakai 1 doang. Gue bakal transfer mungkin Dawson ke ya mungkin bisa dibilang pemain budget lainnya ya, karena cuma 4,5 uang gue. Yang kepikiran sama gue sejauh ini adalah holding. Dengan holding yang sebenarnya lawan berikutnya nggak gampang ya, Everton. Tapi 2 match berikutnya adalah Newcastle sama WBA. Menurut gue ini bisa, si holding ini bisa jadi pilihan. Terutama sebenarnya kan Dawson ini bukan salah satu pemain utama gue ya. Gue pakai Rudiger, TA sama Cody. Walaupun gue tahu Rudiger ini masih punya potensi untuk terus dirotasi. Jadi gue perlu pemain yang bisa dibilang bermain 90 menit sebenarnya. Jadi gue sepertinya bakal masukin holding ke tim gue. Jadi kayak dengan uang 4,5, holding juga sendiri kalau nggak salah dia 4,2 kan, 4,2. Jadi gue masih ada 0,3 di bank. Kemudian yang sedikit membuat gue bingung yaitu adalah Harry Kane. Kita tahu Harry Kane ini kena ankle kemarin lawan Everton. Dia kena ankle-nya, 75% chance of playing. Jadi gue bakal lihat sih sejujurnya apakah dia bakal main lawan Southampton berikutnya ataukah dia bakal blank atau kayak gimana, karena ini kan mereka bakal double blank ya. Bisa aja sebenarnya gue ganti untuk maksimalin striker gue 1 game week doang. Cuma kayaknya gue gak bakal ngelakuin itu. Gue better buat daripada gue buat buang-buang transfer gue lagi. Cuma gue belum tahu sih sebenarnya apakah gue sebaiknya transfer dia, manfaatin 1 game week ini, apakah gue bench dia aja gitu. Jadi sejauh ini gue bakal lihat lagi perkembangannya kayak gimana, apakah dia main lawan Southampton ataukah nanti di game week 33 sebelum deadline dia udah kelihatan training, karena kan sejauh ini katanya belum training ya, bahkan belum latihan. Jadi gue curiga sih dia bakal main. Jadi kalau pun dia nggak main sebenarnya dengan uang 11,7 ini banyak banget sih sebenarnya, kayak lu basically bisa hampir beli semua pemain di FPL gitu kan untuk striker. Jadi bisa aja lu beli Vardy dengan fixtures yang wow bagus banget kayak WBA, Crystal Palace, Southampton, Newcastle. Ini kayak oke, gue jadi kepikiran. Jadi kayak mungkin bisa aja lu pakai Vardy untuk gantiin Kane gitu kan. Jadi sejauh itu tapi gue bakal tetap ngeliatin sih. Jadi kayak gitu tim gue sejauh ini, persiapan gue untuk game week 33 kayak gitu. Jadi buat lu semua yang suka video ini jangan lupa like. Kalau ada yang pertanyaan khususnya untuk game week 33 jangan lupa untuk komen di bawah. Dan good luck buat game week 33. Semoga poinnya banyak dan bisa panah hijau. Thank you semuanya.